orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani, karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan, Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, Bud. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau belum ngerasain kuda katanya. Belum lagi banyak tikus dari ya. itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Pucat tuh duanya. Kawan sendiri aja udah mulai nakut-nakutin, dan itu kan udah kebayang juga, gitu loh kan, udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya itu lebih banyak didominasi raut muka stres, raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, ngomong gitu, nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan gitu ya kan. Tapi mukanya pucat juga gitu loh. Kan kita ada banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, petantang petente. Gitu dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusiawi aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi. Belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses. Kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan. Proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan. Kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Dia sudah kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dokter Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu loh. Nggak maksud gue bagaimana ya, kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi, dikriminalisasi, bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka terhadap Pak Jokowi, kan begitu loh. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongannya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Syanifan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Nah kebetulan kita sama concern kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Membantah bahwa ijazah itu palsu dengan membuktikan ijazahnya asli. Metode sederhana bagi Jokowi untuk membantah semua tuduhan, membantah semua narasi bahwa ijazahnya itu palsu adalah dengan pertama menunjukkan ijazah aslinya, yang kedua mempersilahkan ijazah asli itu dites secara laboratorium forensik, dan terakhir yang paling penting forum untuk membuktikan itu adalah forum pengadilan. Sementara Jokowi tidak melakukan satupun ya mekanisme untuk mempertahankan ijazahnya yang palsu tadi. Kamu ini ya Pel ya, Din Pel ya, dasar memang asli bener-bener bodoh banget dan bego kata netizen. Iya memang kata netizen. Jadi benar apa kata netizen kamu itu memang benar-benar bodoh dan begonya itu Din Pel.
Kamu bilang itu Bapak Jokowi harus membantah kalau ibarat itu ijazahnya itu palsu dan harus membuktikannya kalau ijazahnya itu asli dengan pembuktian belum ada ibarat kata apa melakukan mekanisme itu tuh menunjukkan. Ya kalau ditunjukkan juga kelompok kalian yang bego-bego itu juga Anda mau percaya juga. Terus kamu bilang tadi harus pembuktian itu diuji di laboratorium forensik. Sudah dilakukan laboratorium forensik oleh pihak Mabes Polri, Baris-Krim Mabes Polri. Tidak percaya dan tidak terima juga. Kan bego kamu ini, Peldin. Terus kamu bilang forum pembuktian itu katanya harus dilakukan di pengadilan. Kan sudah jelas itu nanti ibaratkan tuh sudah disampaikan akan dilanjutkan nanti ke pengadilan. Malah pihak kalian itu loh yang dinpel yang ndak mau, begitu mau dibawa ke forum pengadilan malah kowar sana kowar sini, kriminalisasi. Ayo. Jadi omongan kamu ini ya Peldin ya gimana ya? Nggak jelas gitu loh. Sama seperti posisi tompel kamu itu juga kadang nanti ada di kanan, kadang nanti ada di kiri, pindah-pindah. Jadi nggak jelas. Walau ditunjukkan juga nggak mau terima juga, makanya kan melalui forum pengadilan katanya harus dilakukan laboratorium forensik. Kan sudah dilakukan, ada hasilnya, tidak mau terima juga. Terus ibarat tuh masalah ini ibarat tuh tetap lanjut, nanti akan dibawa ke ranah ke pengadilan. Kalian tidak terima dengan alasan teriak-teriak kriminalisasi. Terus apa lagi ya? Apa ya bahasanya ya selain kriminalisasi itu kalian itu macam-macam kekejaman dan apa-apalah apa ya ibarat itu bahasanya lupa, anggap aja itu sudah teriak-teriak kriminalisasi. Nah kan yang bego itu kelompok kamu itu Denpel. Udah Denpel ya? Kan nanti sudah di pengadilan nanti itu kan? Sudah. Nah, nanti ke pihak kalian aja bawa mana buktikan, tunjukkan ijazah palsunya yang mana. Tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan oleh TPUA, tim pembela umat dan aktivis ini, yang garda terdepannya itu Roy Suryo, Tifa, dan si Rismond yang menjadi garda terdepan mereka ini ya, adalah suatu gerakan yang dilatar belakangi dan didukung oleh FPI, ormas terlarang di Indonesia, dan HTI juga yang terlarang di Indonesia. Ini tujuan mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi suatu pembenaran. Mereka ini hanya menciptakan kegaduhan yang terjadi di Indonesia ini. Jadi mereka itu menginginkan suatu kegaduhan, bukan mencari kebenaran yang ada. Mereka sudah jelas tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu Pak asli ya, tapi mereka hanya menggoreng ini. Jadi akhirnya masyarakat itu terpancing, termasuk juga Pak Jokowi akhirnya terpancing. Karena Pak Jokowi itu terpancing itu terakhir itu mereka ini menggeruduk UGM dan ke rumah Pak Jokowi yang di Solo dengan alasan untuk tabayun. Tapi mereka berteriak dengan teriakan-teriakan gantung Pak Jokowi, seret ke segala macam. Jadi ini adalah sebuah provokasi. Seperti halnya juga ini yang terjadi terhadap penasihat Kapolri Pak Arianto. Jadi dia ini berdebat dengan ini Ahmad Haizonuddin, si tompel yang selalu ingin mencari keributan di mana-mana. Jadi mereka ini selalu memberikan tensi yang tinggi bagi yang berdebat dengannya, diberikan tensi tinggi untuk menampilkan kekacauan yang ada. Jadi benar
sekali bahwa mereka ini bukannya tujuan mencari ijazah Pak Jokowi, tapi mencari keributan-keributan yang ada. Nih, kalau tidak percaya nih ya, lihat ya VT-nya Pak Arianto sama si Ahmad si Tompel ini nih. Bukan namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak. dilaporkan sana itu. Pasal pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Ada nggak? Oke. Nah, tuh kan. Jadi mereka ini selalu akhirnya Pak Arianto ini ya terpancing untuk berteriak seperti tidak layak lah ditonton oleh masyarakat. Jadi saya menghimbau kepada Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan laporan dari Pak Jokowi ini, agar mereka ini kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka mungkin agak meredah sedikit, walaupun masih aja tetap ngoceh-ngoceh. Jadi sebagai netizen kita perlu belajar sedikit ilmu agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang akan mengacaukan negeri ini dengan menjual agama. Anda ingat ya, agama itu hanyalah sebuah cara untuk kita menyembah Tuhan. Nah, kalau Anda sudah memahami bahwa agama adalah cara untuk hanyalah sebuah cara untuk kita menyembah Tuhan kita, nah toleransi di antara kita sesama penganut agama yang lain akan terwujud. Jadilah netizen yang cerdas, kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya tuh semua mau mereka. Salam waras.